Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Ibu Pustika Ayuning Uri dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Lanika Putia Erdanur Sagita dari kelas MJ701 pada mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis penerapan research-based theory pada perusahaan multinasional Samsung Electronics. Baik, untuk pendahuluan, kita akan membahas sedikit terkait dengan RBT. Nah, Research-Based Theory atau RBT atau juga yang dikenal dengan Research-Based View merupakan kerangka kerja yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif itu berasal dari sumber daya internal perusahaan yang bersifat heterogen dan tidak mudah dipindahkan. Kemudian konsep operasi internasional dalam konteks bisnis itu apa? Jadi secara umum, ia mencakup seluruh rangkaian aktivitas komersial yang dilakukan oleh perusahaan dengan melintasi batas-batas negara, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan ekspor-impor, hingga investasi yang kompleks, serta pendirian pabrik atau akuisisi perusahaan di luar negeri. Nah, seperti apa sih konsep utama dari RBT itu? Jadi berbeda ya dengan pandangan industrial organization yang mana teori itu melihat keunggulan kompetitif dari posisi pasar eksternal, di mana para perusahaan itu berlomba-lomba gitu untuk bisa memasuki pasar global gitu. Nah, di research based theory itu memandang bahwa perusahaan tidak lagi bertumpu semata-mata pada posisi pasarnya, melainkan pada kekuatan internal yang tidak dimiliki perusahaan lain, meliputi apa? Sumber daya dan juga kapabilitas perusahaan. Nah, sumber daya di sini itu merupakan aset produktif gitu ya yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud seperti peralatan, mesin, dan teknologi, maupun yang tidak berwujud seperti keahlian dan pengalaman SDM-nya, branding, dan juga reputasi perusahaan. Nah, sedangkan kapabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, bagaimana peran RBT dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu perusahaan? Nah, pada langkah awal, perusahaan perlu mengidentifikasi apa saja sih sumber daya yang dimiliki, lalu apa saja yang dapat dilakukan perusahaan atas sumber daya tersebut. Kemudian setelah sudah mengidentifikasi sumber daya dan juga kapabilitasnya, barulah kita bisa menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya dan kapabilitas itu untuk dapat mengetahui apakah sumber daya dan kapabilitas itu dapat menjadi kekuatan atau kelemahan bagi perusahaan melalui area fungsional seperti manajemen atau pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, manajemen sistem informasi, serta produksi atau operasi. Nah, kekuatan dari tiap-tiap area fungsional yang sudah kita identifikasi dan kita nilai tadi, itu bisa dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja VRIO, Valuable, Rare, Inimitable, dan Organization. Untuk dapat mengetahui apakah kekuatan tersebut itu dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, di sini ada kerangka kerja VRIO, yang mana valuable itu merupakan sumber daya atau kapabilitas bisa dikatakan valuable jika dia bernilai atau berharga, yang mana dapat membuka peluang atau meningkatkan ancaman perusahaan. Nah, kalau tidak bernilai, itu tidak bisa memberikan kontribusi ke daya saingnya. Nah, selanjutnya rare atau langka, di mana tidak banyak pesaing yang memiliki sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki, baik sekarang maupun nanti di masa depan. Nah, kalau misal sumber daya atau kapabilitas itu tidak langka, maka hasilnya hanyalah kesetaraan kompetitif. Dan yang ketiga, inimitable atau sulit ditiru. Sumber daya atau kapabilitas itu harus sulit ditiru supaya bisa tidak ada perusahaan lain yang bisa meniru atau mereplika gitu ya. Ini bisa karena biayanya tinggi atau prosesnya yang rumit atau memang sulit digantikan dengan alternatif lain gitu. Lalu organization, di mana struktur, proses, dan kebijakan itu harus mendukung pemanfaatan sumber daya atau kapabilitas. Karena tanpa organisasi yang siap, keunggulan kompetitif tadi tidak akan diberdayakan dengan maksimal. Nah, intinya sebuah perusahaan tidak cukup dengan hanya memiliki sumber daya yang bernilai, kemudian langka, tapi juga harus sudah ditiru dan tidak ada penggantinya, serta terorganisasi dengan baik, agar bisa bertahan terus-menerus atau berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis lebih dalam terkait dengan konsep RBT pada perusahaan Samsung Electronics. Nah,
Samsung Electronics itu merupakan kantor produsen inovasi teknologi yang memimpin di kancah global gitu ya. Di mana Samsung ini berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan, yang didirikan pada tahun 1969. Yang semula dia itu hanya produsen elektronik rumah tangga sederhana, lalu berkembang pesat sehingga bisa memimpin secara global dalam inovasi teknologi informasi. Secara struktural, mereka memiliki dua divisi utama. Yang pertama adalah divisi Device Experience atau DX, yang berfokus pada pengembangan produk konsumen akhir, seperti visual display, itu ada TV atau monitor gitu ya. Kemudian peralatan digital, itu ada kulkas, ada mesin cuci, kemudian smartphone yang biasa kita kenal dengan seri Samsung Galaxy gitu ya. Nah, divisi kedua adalah divisi Device Solution atau DS, yang berfokus pada pengembangan komponen semikonduktor, mulai dari memori dan juga sistem LSI. Nah, apa pengaruh LBT terhadap keputusan strategis dari Samsung? Apa saja gitu pengaruhnya? Nah, yang pertama, ternyata LBT itu memengaruhi keputusan pemilihan pasar dan strategi segmentasi produk Samsung, di mana Samsung ini memiliki kapabilitas utamanya di bidang riset dan pengembangan, yang memungkinkan Samsung itu tidak sekedar mengikuti arus pasar, tapi juga secara strategis bisa menempatkan produk sesuai dengan kekuatan sumber dayanya. Nah, misalnya di pasar negara maju, seperti Amerika dan juga Eropa gitu ya, Samsung mengoptimalkan produk premium seperti ponsel lipat. Sementara di negara berkembang, Samsung itu menghadirkan seri A dan juga M yang lebih terjangkau. Nah, pendekatan ini menunjukkan bagaimana Samsung secara cerdas mengalokasikan kekuatan internalnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda tanpa mengorbankan kualitas inti perusahaan. Kemudian pengaruh yang kedua, ternyata NBT memengaruhi keputusan struktur kepemilikan dan strategi ekspansi global, di mana NBT memengaruhi keputusan strategis Samsung dengan mendorong perusahaan untuk melindungi aset teknologinya yang bernilai dan sulit ditiru gitu ya, sebagai sumber keunggulan kompetitif. Hal ini tercermin dalam pilihan entry models melalui wholly owned subsidiaries, seperti di Vietnam. Agar apa? Agar Samsung memiliki kendali penuh dan menjaga kebocoran pengetahuan. Karena bagi Samsung, perlindungan aset intelektual itu lebih penting daripada berbagi risiko dengan mitra lokal. Kemudian pengaruh ketiga juga ada, yaitu memengaruhi keputusan strategis dalam struktur organisasi dan operasi global. Di sini Samsung menyadari bahwa memiliki teknologi yang canggih dari pusat gitu ya di Korea Selatan itu nggak cukup. Jadi perusahaan harus terorganisir dengan baik untuk dapat mengeksploitasi sumber daya tersebut di berbagai konteks budaya. Nah, oleh karena itu, Samsung memadukan standar global dengan desentralisasi pemasaran oleh tim lokal. Nah, struktur ini memungkinkan Samsung mengeksploitasi kecanggihan inovasi pusat, namun dia tetap relevan secara budaya di mata konsumen setempat. Nah, analisis Clio pada studi kasus Samsung Electronics ini sudah tertampil gitu ya dalam layar Bapak Ibu, di mana sumber daya dan juga kapabilitas yang sudah berhasil kami identifikasi itu, yang pertama brand value dan customer loyalty, yang kedua adalah aset intelektual atau patents, kemudian supply chain efisiensi atau efisiensi rantai pasok, technological innovation atau inovasi teknologi, software ekosistem, ekosistem perangkat lunak, dan skill workforce atau tenaga kerja terampil. Kita langsung saja di indikator pertama yaitu valuable, di mana brand value dan customer loyalty itu dianggap bernilai gitu ya, bernilai karena ternyata valuasi merek Samsung itu mencapai 100,8 miliar US dollar itu per tahun 2024 Bapak Ibu, yang memungkinkan harganya premium banget dan itu menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, terkait dengan intellectual property atau paten gitu ya, Samsung itu sangat gencar dalam investasi di bidang paten gitu ya, di bidang riset, kemudian melindungi asetnya dengan paten gitu ya, itu dinilai bernilai karena melindungi inovasi dan menghasilkan pendapatan lisensinya gitu. Nah, yang ketiga itu supply chain efisiensi, bernilai karena respon cepat terhadap pasar dan efisiensi biaya produksi. Yang keempat, teknologi innovation, itu bernilai karena menciptakan produk baru seperti foldable, chip, kemudian Galaxy S23 Ultra. Yang kelima adalah software ekosistem atau smart things, bernilai karena meningkatkan kegunaan produk Samsung lainnya seperti kulkas, TV, dan AC itu menjadi lebih pintar dan terkoneksi satu sama lain.
Kemudian tenaga kerja yang terampil gitu ya, itu bernilai. Kenapa? Karena krusial untuk menciptakan desain semikonduktor dan manufaktur presisi. Kemudian kelangkaan. Nah, brand value dan customer loyalty itu langka. Kenapa Bapak Ibu? Karena Samsung itu masuk top 5 global, top 5 global perusahaan gitu ya. Yang mana sedikit sekali gitu merek perusahaan elektronik yang memiliki pengakuan lintas produk kayak TV, HP, chip gitu. Jadi ini menjadi kelangkaan bagi Samsung. Kemudian selanjutnya adalah intellectual property atau paten. Ini langka. Kenapa? Karena pemegang paten terbanyak di dunia itu Samsung dengan portofolio lebih dari 380.000 paten, Bapak Ibu. Di mana aset intelektualnya itu unik, seperti pengembangan komponen semikonduktor, termasuk memori gitu ya, ada DRAM, kemudian NAND flash, serta sistem LSI. Itu langka. Jadi paten itu menguatkan kelangkaan daripada sumber daya yang dimiliki. Kemudian supply chain efisiensi. Ini langka juga Bapak Ibu. Karena pembuatan chip dan layar sendiri dari kantor pusat, kemudian pabriknya, pabrik untuk pembuatan perangkat selulernya itu di Vietnam, itu dan rumah tangga di India gitu. Nah, jarang ada yang jarang ada perusahaan elektronik yang membuat sendiri chip dan layarnya gitu. Biasanya ada apa namanya? Ada uh, ada pabrik anak-anak perusahaan yang menciptakan komponen-komponen tersendiri gitu. Nah, kalau Samsung itu membuat chip dan layarnya sendiri. Nah, itu yang menjadi langka. Kemudian inovasi teknologi. Kesenjangan kemampuan inovasi antara Samsung dengan para pesaingnya itu memungkinkan perusahaan ini untuk lebih dulu memimpin pasar, Bapak Ibu. First mover advantage, khususnya pada segmen vital seperti chip dan juga teknologi seluler. Nah, software ekosistem nih. Kami menemukan bahwa platform smart home itu bukan hal yang langka. Jadi tadi di analisis videonya software ekosistem itu tidak langka ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di kalangan raksasa teknologi itu sudah ada yang setara kayak Apple Home, Google Home, Alexa, dan juga Mi Home. Nah, kemudian skill force. Insinyur dengan keahlian khusus seperti pada bidang litografi tingkat lanjut gitu ya, merupakan sumber daya yang sangat terbatas di pasar tenaga kerja. Makanya itu langka. Kemudian inimitable. Brand value dan customer loyalty ini sulit ditiru. Karena tadi kan masuk top 5 global, terus punya aset 100,8 miliar US dollar. Itu butuh waktu gitu Bapak Ibu membangun warisan merek dengan nilai yang sebesar itu gitu ya, dan juga biaya pemasaran pasti besar gitu. Makanya dia sulit ditiru. Kemudian intellectual property ini sulit ditiru karena dilindungi oleh hukum sehingga pesaing itu tidak bisa meniru atau mereplika tanpa ada izin. Jadi kalaupun mau ada izin mereka harus bayar patennya ini, dan itu sangat mahal, makanya sulit ditiru. Kemudian supply chain efisiensi. Ini merujuk pada konsep bisnis integrasi vertikal, di mana Samsung menguasai ekosistem dari hulu, di mana pembuatan komponen mentah itu ada di kantor pusatnya di Korea, dan ke hilir, di mana perakitan komponen menjadi produk jadi, pendistribusinya, pemasaran, dan layanan urna jual, yang tentu saja menggunakan modal yang besar dan keahlian logistik yang masif. Sehingga memungkinkan pesaing sulit meniru karena biayanya mahal dan pengaturannya sangat rumit. Kemudian technological innovation, memerlukan akumulasi pengetahuan teknis yang mendalam selama bertahun-tahun. Kemudian software ekosistem itu tidak sulit ditiru ya Bapak Ibu. Jadi platform IoT itu bisa atau mudah direplika oleh pesaing gitu. Makanya dia tidak inimitable. Kemudian skill workforce. Ini inimitable karena budaya perusahaan dan transfer pengetahuan itu sulit ya direplika secara instan, butuh pelatihan, butuh pengalaman bertahun-tahun dan sebagainya. Kemudian organization, di mana brand value dan customer loyalty itu di manage secara kuat secara global gitu ya, pemasarannya juga kuat secara global. Kemudian intellectual property, di mana tim legal dan R&D itu khusus untuk mengelola aset IP. Lalu supply chain efisiensi itu sistem logistiknya canggih, sudah terorganisasi 95% on time delivery. Kemudian technological innovation, di mana inovasi itu masif senilai lebih dari 20 miliar US dollar per tahun untuk riset dan pengembangan. Lalu untuk software ekosistem, hampir semua produk elektronik konsumen Samsung itu udah
ada smart ingredient ya Bapak Ibu, smart things gitu ya. Saya punya produk Samsung HP saya gitu ya. Dia bisa memiliki smart things yang bisa menghubungkan ke kulkas, ke TV Samsung dan AC Samsung dan lain sebagainya. Ini menunjukkan pengorganisasian yang kuat di software ekosistem. Kemudian skill workforce. Ini juga terorganisasi di mana program pelatihan dan rekrutmen global dilakukan dengan efektif. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, persaingan dalam ekosistem perangkat lunak. Platform smart home yang tadi itu mudah ditiru dan banyak pesaing kuat. Makanya jadi tantangan. Kemudian yang kedua adalah risiko penyebaran pengetahuan. Tadi operasinya itu kan lintas negara ya Bapak Ibu. Sehingga uh, itu dapat meningkatkan risiko kebocoran pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah tekanan lingkungan dan isu keberlanjutan. Di mana Samsung itu memiliki tekanan tuntutan gitu ya untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu tantangan integrasi global dan adaptasi lokal di mana setiap efisiensi biaya produksi harus tetap selaras dengan budaya pasar lokal. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan perspektif resource-based theory dan analisis Frio yang kita lakukan tadi, ternyata kepemimpinan global Samsung terutama bersumber dari kekuatan internal yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisasi dengan baik. Sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, keunggulan utamanya itu terletak pada integrasi vertikal, di mana Samsung memproduksi komponen strategis seperti chipset, layar OLED, dan baterai secara mandiri, yang memungkinkan kontrol kualitas, biaya, dan kecepatan produksi itu sulit disaingi. Nah, keunggulan ini didukung oleh desain operasi internasional yang menggabungkan efisiensi manufaktur di negara berkembang, tadi di Vietnam dan India ya, dengan pusat inovasi di Korea Selatan. Tapi pada aspek ekosistem perangkat lunak, Samsung masih berada pada tingkat kompetitif parity. Karena tingkat kelangkaannya lebih rendah dibanding pesaing seperti Apple ataupun Google. Nah, rekomendasinya apa? Samsung sekiranya perlu ya beralih dari strategi hardware first menuju ekosistem berbasis software dengan memperkuat integrasi AI dalam SmartThings untuk meningkatkan diferensiasi dan switching cost pelanggan gitu. Selain itu, perusahaan disarankan mendiversifikasi lokasi manufaktur untuk mengurangi risiko geopolitik dan menjaga stabilitas rantai pasok globalnya. Nah, optimalisasi paten AI juga diperlukan, juga perlu diarahkan gitu pada inovasi berkelanjutan, terutama pengembangan produk hemat energi untuk mendukung target net zero 2050 gitu ya, sekaligus memperkuat nilai merek dan daya saing jangka panjang. Nah, apa implikasi praktik bagi manajer operasi internasional? Nah, manajer operasi internasional ini perlu memastikan sinergi yang kuat antar divisi agar integrasi vertikal berjalan efektif sekaligus mampu menerjemahkan keunggulan teknologi Samsung menjadi manfaat nyata bagi konsumen. Mereka juga harus menyeimbangkan standar global dengan adaptasi lokal dalam strategi global localization, serta secara proaktif mengantisipasi risiko geopolitik dalam pengelolaan rantai pasok untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas operasi global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.